Swastiastu, selamat siang, teman-teman Radar Bali Digital. Nama saya Rosihan Anwar, saya dari Jawa Pos Radar Bali. Baik, hari ini kita akan menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Ubah Laku PPKM dan Tangkal Hoax COVID-19 ala Pemprov Bali. Jadi ini kita narasumber harusnya ada 2 orang, masih ongoing Pak Maderentin selaku Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Serta juga sudah ada di Zoom kita, di link Zoom kita adalah Bapak Ida Bagus Ketut Ludre selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Provinsi Bali. Selamat siang, Ji. Selamat siang. Pak Ida Bagus Ludre, saya panggil Aji aja ini karena teman-teman wartawan biasanya manggilnya Ji gitu. Jadi saya ikut juga lah karena salam sehat untuk semua. Ya. Saya selalu Ji bersama tim Pak Kadis juga di Dinas Kominfos bersama staf, semoga selalu sehat, diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Tugas kita. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas tentang ubah laku, kemudian PPKM dan tangkal hoax. Nah, ini mungkin lebih banyak nanti pemaparannya dari Aji selaku Kabid Informasi dan Komunikasi Publik yang sehari-harinya memang memberikan informasi kepada masyarakat dan publik terkait kebijakan-kebijakan Pemprov Bali maupun Bapak Gubernur seperti itu. Silakan Ji, saya berikan waktunya untuk apa sih nih, terutama mungkin banyak hoax nih Ji, di media sosial dan sebagainya nih terkait berita-berita COVID-19 ini, mungkin tugas dari Kominfo agak tambah sedikit dengan adanya COVID ini soal pemberitaan dan komunikasinya. Silakan Ji. Baik, terima kasih pada Pak Rosihan yang sudah begitu antusias mengundang kami sebagai narasumber. Mudah-mudahan hari ini dalam fokus grup diskusi ini kita dapat banyak bertukar pikiran, karena tujuan kita sama, bagaimana kita menjaga masyarakat Bali ini ke depannya makin bisa mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Artinya bahwa COVID ini memang benar ada, cuma kita tidak tahu posisinya ada di mana. Jadi para peserta FGD hari ini dan kepada moderator Pak Rosihan, apresiasi kami yang sangat tinggi kepada teman-teman di Jawa Pos Radar Bali yang sudah mengambil langkah-langkah bagaimana kita mampu menyampaikan informasi yang baik, mencerdaskan masyarakat kita, sehingga masyarakat Bali bisa terhindar dari paparan COVID-19. Jadi dari awal kita selama ini sudah melakukan berbagai hal. Mungkin Pak Rosihan masih ingat waktu pertama kali COVID itu merebak, apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali, di mana Pak Sekda hampir setiap sore melakukan jumpa pers langsung yang kita siarkan dengan berbagai teman-teman media. Walaupun masyarakat kita masih skeptis, seperti apa sih? Ada yang berpandangan lain dan sebagainya, dan ada yang menarik-narik kemana ke ranah politik, ranah macam-macam. Tapi ini kenyataan yang memang harus ada. Inilah bencana non alam yang memang sudah terjadi dan bukan hanya di negara kita. Hampir semua negara juga menjadi korban daripada penyebaran COVID-19. Jadi hal ini betul-betul sangat serius. Bukan lagi sekedar konspirasi, bukan lagi sekedar agenda politik, pengalihan isu, enggak. Ini betul-betul wabah yang kita tidak tahu penyebarannya seperti apa. Dan kita mengacu dengan keputusan pemerintah pusat, diberikan kewenangan di daerah, bagaimana untuk mengelola penyebaran COVID-19 ini bisa ditangani secepat mungkin dan sebaik mungkin. Ini semua semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pak Gubernur Bali pada saat itu mengambil langkah dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kita di Bali, dengan memanfaatkan Satgas Gotong Royong, memanfaatkan pecalang yang hampir di 1.439 desa adat ada Satgas Gotong Royong. Kebijakan pemerintah pusat boleh mengalokasikan dana bantuan desa untuk membantu fasilitasi COVID. Kita juga dari APBD juga menyiapkan anggaran walaupun tidak besar sebagai alat merangsang bagaimana Satgas Gotong Royong di Bali mau melakukan tugasnya untuk menjaga masyarakat kita terbebas dari COVID. Teman-teman media, kontribusinya juga sangat luar biasa.
Tidak hanya media cetak, media elektronik, termasuk juga media-media online. Nah, kalau kita bicara hoax, kan belum tentu di media-media yang memiliki izin yang disebut media. Hoax itu adalah sebaran dari media sosial, bukan media dalam artian penyebar informasi yang diakui oleh pemerintah sampai hari ini. Jadi hoax itu mungkin ada kepentingan-kepentingan di dalamnya yang terselubung, kepentingan politik, orang sekedar ngomong aja, atau orang niatnya memang, logikanya kan sering terjadi. Hoax itu diciptakan oleh orang cerdas loh Pak Moderator. Hoax itu diciptakan oleh orang cerdas yang punya tujuan tertentu. Terus disebarkan oleh orang baik karena menganggap berita itu benar. Sehingga menjadi korbannya dalam masyarakat kita. Oleh karena itu kita selalu melakukan literasi digital. Baik dulu kita langsung berhadapan dengan generasi muda, dengan masyarakat. Terus yang kedua, kita di musim pandemi ini kita selalu menyampaikan informasi yang terupdate melalui web, melalui PPID kita. Sehingga masyarakat yang perlu informasi tentang COVID itu, lihatlah di situs pemerintah. Karena sejujurnya pemerintah itu melakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Tidak ada kepentingan pencitraan di dalamnya. Kita juga sampaikan update-nya setiap hari. Berapa yang meninggal, berapa yang terkonfirmasi, berapa yang masih ada di isolasi, yang isolasi mandiri bagaimana. Termasuk juga isolasi yang sampai ke hotel. Hotel-hotel itu ditanggung pemerintah. Artinya apa? Kita di daerah ini sangat konsisten untuk menjaga teman-teman media. Kedua, ini juga memberikan dampak kepada semua pola kehidupan kita di Bali. Baik itu media, baik masyarakat, baik pekerja, semua termasuk pariwisata. Langkah-langkah pemerintah apa? Pemerintah juga melakukan dana stimulasi untuk media, untuk masyarakat, juga bantuan BLT dan sebagainya. Untuk dunia usaha. Nah pertanyaannya sekarang, apakah sudah semua? Ini kan menyangkut kebutuhan. Pemerintah juga punya prioritas. Yang mana harus didahulukan. Agar mereka, karena jujur saja, pertumbuhan usaha-usaha UMKM dan sebagainya, ini adalah bagian yang sudah menyerap tenaga kerja. Apabila ini tidak distimulus, mereka hanya berhenti, akan menambah banyak pengangguran lagi. Jadi bicara logikanya, orang bicara perut lapar tidak akan bisa bicara dengan normatif. Ini harus dilakukan. Nah ternyata setelah ini terjadi dengan beberapa pergub, beberapa keputusan dari Satgas, kami langkah-langkah strategis, ya sehingga seperti pengantar Pak Rosihan tadi, masyarakat bisa mengikuti tahapan itu. Dulu kita pernah berkhawatir gimana pilkada besok, apakah tidak akan menjadi klaster baru. Ternyata dari hasil evaluasi secara keseluruhan, masyarakat kita paham betul bagaimana mereka datang ke TPS, tidak bergerombol setelah memilih pulang. Intinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat mulai bisa menerima. Dan ini juga tidak terlepas dari hanya dari kita di provinsi, apalagi dari Diskominfo. Enggak. Termasuk teman-teman media yang sudah banyak mendorong, banyak memastikan kepada publik bahwa COVID ini benar ada. Ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, ini pekerjaan semua orang, semua aspek, semua stakeholder. Media, desa adat, semua organisasi yang memang peduli betul dengan kehidupan masyarakat Bali. Mungkin itu gambaran secara umum Pak Rosihan, nanti mungkin kita akan dapat diskusi lebih banyak lagi, sehingga ke depan, karena kita belum tahu kapan akan berakhir. Hari ini juga kita mulai ada PKM lagi. Intinya apa? Kalau jujur mungkin pemerintah sendiri tidak ingin melakukan ini. Karena kita kesulitan juga, masyarakat kita banyak yang harus bekerja dari rumah, harus semua hal dilakukan dari rumah. Tetapi inilah pilihan yang terbaik yang harus kita lakukan hari ini. Nah inilah perlu ada sebuah pemahaman bersama, baik teman-teman media, tokoh masyarakat, LSM, mari kita dorong bahwa bencana ini benar ada.
dan kita tidak tahu di mana itu bencana. Sehingga setiap orang berpotensi. Sehingga hari ini kita tetap menyampaikan 3M. Ayolah pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kita selalu elu-elukan. Dengan menggunakan masker menjaga diri paling tidak kalau seperti saya. Ini karena di ruangan saya sendiri, saya buka masker, saya bicara. Begitu saya keluar ruangan, saya pakai masker. Bukan hanya untuk diri saya sendiri. Karena saya pulang, saya hari ini ketemu dengan siapa, nanti saya pulang, akan ketemu keluarga saya. Kalau saya menjadi bagian dari yang menyebarkan, keluarga saya akan terlibat semua. Kan tidak kasih sama keluarga. Makanya hari ini ayolah, mulai dari diri sendiri, menjaga diri, kita akan menjaga keluarga, nanti ke depannya akan menjaga negara kita dengan baik dari bencana COVID. Mungkin itu sementara, nanti kita tambahkan lagi sambil diskusi apa yang bisa kita sampaikan bersama, sehingga ada sebuah pemikiran bagaimana kita menciptakan komunikasi publik yang baik terhadap hal-hal penanganan COVID-19. Karena hal ini bukan konsumsi politik, bukan konsumsi apa. Ini adalah konsumsi bagaimana kita menjaga masyarakat Bali kita sehat, terhindar dari COVID. Mungkin itu Mas Rosihan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagus Ketut Ludra, sangat menarik tadi pemaparannya, terutama khususnya fokus pada masalah informasi ini Pak. Mungkin karena sambil menunggu Pak Rentin ini, saya mungkin langsung kepada sesi tanya jawab ini. Jadi kita baik. ringan aja. Kita diskusi. Jadi ini kan karena sudah PPKM, tentu sudah ada pengurangan juga mungkin di kantor-kantor dan sebagainya. Nah, untuk di Kominfo sendiri nih, mungkin awal tahun ini ada program baru nggak dari Kominfo yang mungkin kalau dulu kan kita belum siap tuh di awal 2020 karena kita belum tahu. Mungkin dalam tahun ini udah ada nggak mungkin platform baru atau media-media baru untuk informasi ke masyarakat. Mungkin kalau sudah selama ini mungkin di media elektronik, cetak, kemudian mungkin ada di media online. Nah ini sekarang ada yang baru nggak? Mungkin sampai ke desa atau seperti apa? Ada program baru untuk informasi terkait COVID-19 ini. Baik, jadi gini Mas Rosihan. Ya. Kita sekarang pemerintah Provinsi Bali dengan komitmen yang sangat tinggi. Program-program kita bergeser menjadi mengarah kepada kemajuan teknologi informasi. Ada beberapa banyak aplikasi seperti Cek Diri. Cek Diri. Jadi masyarakat yang datang ke Bali, dia harus mengisi formulir Cek Diri, dan itu akan terkonfirmasi daerah tujuan yang akan dia capai, sehingga masyarakat di sana paham. Ini punya nasional aja ya, Cek Diri ya? Apa? Punya nasional ya? Dari kementerian. Nah, kita di daerah kita lakukan juga, lebih memudahkan. Kalau yang artinya ini program nasional ya dia? Yang nasional e-Haks. Kalau kita ke bandara kita harus isi tujuannya daerah mana dan sebagainya. Tapi kalau yang kita Cek Diri di Bali, kita lebih fokus kepada setiap orang datang di Bali tujuannya kemana, sehingga dari Satgas Gotong Royong yang ada di desa ada paham. Kalau di sana ada orang datang. Maksudnya bukan pengawasan hanya pengawasan bahwa ada orang baru datang, enggak. Bila terjadi sesuatu atau mereka adalah salah satu yang membawa OTG dan sebagainya, masyarakat desa tahu rujukannya kemana rumah sakit yang terdekat yang untuk diarahkan. Terus habis itu kita bikin Love Bali. Bagaimana tentang pelayanan pariwisata kita di Bali. Bagaimana tentang transportasi untuk pariwisata kita. Terus bagaimana hotel-hotel kita yang sudah siap dengan prokes, protokol kesehatannya. Kita sampaikan. Tetapi dengan satu catatan, Bali ini kan bagian dari NKRI lah. Tidak boleh kita harus main sendiri, enggak. Kita tetap akan mengikuti acuan nasional. Kalau nasional bilang belum boleh dibuka, kita tidak buka. Tetapi di Love Bali itu kita sisipkan objek wisata, hotel, transportasi yang memang sudah memenuhi standar prokes. Tidak jarang hotel-hotel bintang 5 kita justru protokol kesehatannya berstandar internasional, tidak lagi seperti standar yang kita ada ke kita. Nah ini kita dorong, ini kita sampaikan ke masyarakat luas, ke dunia internasional, Bali itu seperti ini. Tapi kita juga harus memahami dan menyadari, karena beberapa negara juga belum mengizinkan warganya untuk keluar daerah, keluar negeri gitu. Kita juga harus menutup. Inilah harus ada pemahaman bersama. Jangan seolah-olah dianggap pemerintah kita tutup mata bagaimana dunia pariwisata kita ini. Mau kita buka pun juga tamu tidak boleh ke sini kan juga susah. Tapi kita harus, pemerintah wajib
menyiapkan standar operasi prosedurnya sesuai dengan kebutuhan COVID-19. Mungkin seperti itu. Sekarang ada Sikuat, bagaimana kita menciptakan sistem keamanan lingkungan desa adat dari COVID dan sebagainya. Ini program-program terobosan yang sedang kita lakukan, dan ke depan kita juga sedang membangun Bali Smart Island sehingga masyarakat tidak perlu pusing, tinggal klik Bali Smart Island, potensi desa adat, potensi wilayah, kemampuan daerah semua akan ada di sana. Tapi ini dalam proses, mungkin butuh waktu panjang karena itu harus menyangkut semua aspek dan terintegrasi. Tapi ini program unggulan yang sedang dikerjakan. Gitu. Itu sih Mas di bidang informasi. Untuk komunikasi mungkin apa nih yang mungkin perlu dari Dinas Kominfo, mungkin apa ya, koordinasikan dengan masing-masing dinas atau mungkin masing-masing bidang di Pemprov Bali ini seperti apa? Mungkin koordinasi yang terbaru, mungkin soal komunikasi. Mungkin kan masing-masing dinas ini kan punya cara, punya jubir masing-masing. Nah, dari Kominfo seperti apa koordinasinya dengan dinas-dinas terkait atau mungkin Pak Gubernur sendiri untuk penyampaian komunikasi secara ke masyarakatnya nih? Mungkin Pak Sekda juga, Pak Wagub, silakan. Betul, komunikasi. Jadi teman-teman dari OPD semua di bawah kendali Pak Gubernur hari ini, OPD itu adalah bagian tugas-tugas pokok fungsi. Tetapi sejatinya kita adalah orang Pemprov semua yang harus bertanggung jawab dengan kapasitas OPD-nya dan tugas pokok masing-masing. Dan ini mereka adalah dalam satu tatanan di tingkat eselon 2, mereka ada punya sistem komunikasi dalam grup lah, WA. Sehingga semua sesuatu yang akan dikeluarkan diberikan masukan oleh semua OPD sesuai tugas pokok fungsinya. Satpol PP apa yang mesti melakukan pembinaan keamanan bagaimana. Terus kita di Kominfo bagaimana mengkomunikasikan ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga harus menyiapkan. Kenapa harus dilakukan? Karena inilah salah satunya untuk mencegah. Semua terkoordinasi dengan baik sehingga menjadi sebuah kesepakatan bersama yang disampaikan oleh pimpinan. Jadi Bapak Gubernur dalam hal membuat keputusan pergub dan semua itu adalah semua dari masukan dari semua OPD yang ada. Tidak hanya beliau sendiri. Mereka harus, karena pergub itu begitu ditandatangani harus bisa dilaksanakan oleh semua OPD dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan ini sangat cair. Dan kita hampir tiap bulan, minggu pertama, Pak Sekda selaku pimpinan birokrasi selalu mengadakan apel disiplin lewat virtual kepada seluruh pejabat. Lepaskan ego sektoral. Yang kita lakukan adalah tugas bagaimana kita melakukan tugas-tugas pemerintahan secara baik dan bersama. Nggak ada kantor saya lebih hebat dari kantor yang lain, tapi kita harus hebat semua, harus maju bersama. Sehingga informasi yang nanti tumbuh di publik, di masyarakat oleh dinas atau instansi lain sebagai tupoksi tidak membingungkan, sehingga semua terstruktur. Siapa melakukan apa, siapa yang mengatur, siapa yang melaksanakan, siapa, dampaknya bagaimana, dananya dari siapa, perencananya bagaimana, itu semua harus terstruktur. Setelah itu selesai, lapor pada pimpinan, baru kita sabarkan untuk ke masyarakat. Sehingga nanti setiap pertanyaan dari masyarakat atas kebijakan itu semua PD bisa menjawab. Inilah langkah yang terbaik yang kita sudah lakukan, kita ambil dalam kondisi COVID-19. Artinya kondisi ini kan extraordinary gitu ya, Pak. Presiden bilang bukan lagi biasa-biasa saja, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini memberi dampak kepada semua kehidupan. Saya pernah dengar salah satu komentar jenderal tempur, kalau kita bertempur, kita tahu musuh kita di mana. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk musuh kita. Tetapi karena ini kan wabah, kita tidak tahu di mana posisi musuh kita hari ini. Gitu. Dan siapa sebenarnya musuh kita juga kita nggak jelas. Jadi satu-satunya jalan yang mesti kita lakukan adalah bagaimana menjaga diri dengan 3M protokol kesehatan itu. Itu yang paling harus dilakukan, paling mendasar. Dan harapan saya apa yang sudah selama ini dilakukan oleh teman-teman media, menjelaskan, mempopulerkan, menyampaikan secara inspiris kepada masyarakat. Betul, di daerah ini sudah terjadi terjangkit COVID.
Ini akan memberikan pandangan kepada masyarakat yang dulunya mungkin perspektifnya beda. Oh iya benar ya, kok ini juga bisa terjadi. Sama halnya sekarang bagaimana hoax beredar. Vaksin ini akan menjadi begini, vaksin ini akan menjadi begini. Dan kita akan melakukan vaksinasi ini juga dengan melakukan Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur. Mereka juga divaksin kok. Dan ini kita akan publikasikan. Artinya bagaimana? Kalau saya hanya seorang kepala rumah tangga takut divaksin, sementara gubernur dengan jabatan sebesar itu beliau berat. Presiden Jokowi juga divaksin. Presiden, siapa nggak kepingin jadi presiden? Tapi mereka berani divaksin. Berarti apa pandangan masyarakat bahwa vaksin menimbulkan dampak dan sebagainya? Ini kan harus dibantah dengan sesuatu yang real. Karena itulah satu-satunya alat untuk bisa kita terlepas dari pandemi COVID. Setahun ini sudah cukup parah kita loh menghadapi situasi. Mungkin Mas Rosian kita merasakan bagaimana di media dulu teman-teman bagaimana mengejar berita dengan semangat tinggi. Sekarang takut, Pak. Sekarang takut, jangan takut salah. Ketemu narasumbernya juga nggak mau ketemu. Betul, narasumber juga takut, apalagi dengan teman-teman media yang banyak makanya. Jadi kesulitannya banyak hal ini. Hidup kita sudah berubah ini. Terus kadang-kadang teman-teman mau nulis tidak cukup dengan wawancara lewat telepon. Iya, harus ketemu. Karena kalau wartawan senior biasanya melihat gestur dia pada saat dia ngomong. Iya, benar. Apa informasi yang disampaikan benar atau direkayasa, kan di sana ketahuan sehingga teman-teman bisa ngejar. Kalau lewat telepon Anda nggak bisa. Iya. Walaupun video call bisa aja ya. Video call kalau video call bisa ditutupi, Bang. Jangan salah. Setidak-tidaknya karena saya pernah jadi wartawan, makanya saya bisa merasakan hal itu gitu. Oke, nanti Mas Rosian. Terima kasih. Iya. Ji, ini kan ada perubahan katanya lagi nama-nama OPD nih. Kayak kemarin saya dengar di Badung nama Kabag Humas, bagian humasnya sekarang bagian protokol dan komunikasi pimpinan seperti itu. Kemudian kalau dulu kan di provinsi ada Karo kan sebelum pindah ke Kominfo. Sekarang sebenarnya jubirnya Pemprov ini siapa sih, Ji? Karena kan apa langsung ke Pak Gubernur, Pak Wagub atau masing-masing OPD? Karena kalau biasanya sih tiap seperti ini kita ada jubir atau ada humas. Nah, sebenarnya apa langsung Pak Kadis nih yang jadi jubirnya Pemprov? Seperti apa sih untuk komunikasi di provinsi tentang COVID-19? Karena selama ini kan banyak yang mengeluarkan statement Pak Sekda ya sebagai ketua. Ini sebenarnya sih kebijakan di daerah saja, Pak. Ya. Jadi kalau dari struktur organisasi ya, jadi humasnya itu berubah menjadi Diskominfo, di Pak Kadis lah. Ya. Tetapi ada hal-hal yang sangat bersifat strategis. Hal-hal yang pada saat pertanyaan itu disampaikan perlu sebuah keputusan kebijakan, terutama bidang COVID ya, sering ditangani langsung oleh Pak Gub atau Pak Sekda gitu. Sehingga pada saat pertanyaan wartawan menyangkut masalah langkah kedepannya seperti apa, beliau bisa menjelaskan. Kalau kita di Kominfo paling hanya mencarikan apa yang disampaikan oleh gubernur untuk kita sampaikan ke publik. Terus langkah ke depan seperti apa? Ini menyangkut masalah kebijakan strategis, pasti pimpinan yang tahu. Kalau kita bilang, nanti ternyata kondisi kita tidak mendukung, baik dari segi anggaran, SDM, dan sebagainya, atau kondisi demografi tidak memadai, kan salah juga. Jadi hal-hal yang strategis berkaitan dengan penanganan COVID, lebih banyak dari Pak Sekda dan Pak Gub. Jadi berarti kalau misalnya nih Pak Gub atau Pak Sekda sibuk, Pak Kadis yang memberikan secara mungkin normatif aja secara umum ya. Tetapi selama ini sih kalau sudah ada jumpa pers atau apa, setidak-tidaknya Pak Sekda. Kalau lebih sering Pak Gub. Karena ini kan menyangkut tindakan strategis. Tidak hanya strategis dari pelaksanaan, strategis dari bagaimana kondisi wilayah, kabupaten kota juga, sehingga mereka yang kita sampaikan tetap memposisikan kabupaten kota bagian dari pemerintahan provinsi. Satu sisi pemerintah kabupaten kota juga merupakan suatu kabupaten yang otonomi yang boleh mengatur rumah tangganya sendiri. Sehingga kebijakan yang diambil di Pemprov
tidak bertentangan kebijakan di kabupaten kota, sehingga ada sebuah suasana kenyamanan saling mendukung dalam hal penanganan COVID. Gitu. Kemarin di awal-awal kan sempat bagaimana daerah yang tidak punya uang untuk mengkarantina masyarakatnya, akhirnya Pak Gubernur mengambil kebijakan baik. Yang OTG, yang positif kita ambil di provinsi, kita yang membiayai, baik itu yang karantina di hotel atau di mana. Terus mereka itu masih ya, kebijakan itu masih ya? Masih berlaku. Masih berlaku ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kabupaten kota yang terkonfirmasi positif, dilaporkan ke Satgas Provinsi, kita tempatkan ada di Bapelkes, ada di hotel juga, tergantung mereka yang memerlukan perawatan nginap, ya kita kirim ke rumah sakit rujukan seperti UNUD, di BDR, Rumah Sakit Sanglah. Sehingga tidak ada masyarakat kita, tidak ada alasan yang tidak punya duit, tidak bisa melakukan tindakan pencegahan. Karena tidak hanya mereka saja korbannya kalau mereka kita biarkan. Kan bisa menyebarkan kepada yang lainnya juga. Gitu. Kalau dulu masih kita berikan yang OTG untuk isolasi mandiri di rumah. Tetapi ternyata mereka sudah di rumah, mereka tidak isolasi, malah jalan-jalan. Akhirnya gitu ya. Pak Gubernur, Pak Sekda, setiap OTG kita karantina di hotel sampai minimal sampai swab akhirnya itu negatif atau 14 hari. Sehingga mereka sudah dia anggap tidak mampu lagi menyebarkan COVID-19 ini. Begitu loh Mas Osian. Baik, tadi saya dengar Haji mau izin rokok, kalau mungkin biar lebih bagus ini bisa silakan mau tarik lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja karena kita nanti naiknya di Zoom jadi nggak terlalu, kalau di TV mungkin agak kena KPI ya. Kalau di Zoom di YouTube kan nggak boleh di publik lah. Baik, ini saya karena sambil menunggu Pak Bentin, jadi saya masih agak panjang-panjang nanyanya ini. Ini terkait dengan berita-berita nih, hoax dan sebagainya kan medsos, Facebook, Instagram, Twitter, mungkin YouTube juga. Ini di Kominfo Bali ada tim khusus nggak untuk melototi lah, memantau, karena kita tahu sering banyak juga berita-berita COVID yang mungkin ya bukan salah, tapi mungkin yang bisa jadi kontra dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Seperti apa nih Dos Kominfo terutama untuk media sosial ini? Mantaunya ada tim khusus kah atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait di kepolisian atau tim cyber di Kepolda atau sebagainya? Silakan, Ji. Iya. Khusus. Di awal iya, Mas. Ya. Yang namanya hoax berkaitan dengan COVID-19 ini luar biasa. Ya. Jadi kita juga tidak mau menyerah dengan bantuan rekan-rekan Mas. Kita juga hujani lebih banyak lagi informasi yang benar. Sehingga ada pembanding. Kalau kita mau berhadapan dengan satu media sosial tiap hari capek kita, Mas. Apalagi oknum orang ya. Satu orang. Anggaplah penduduk Bali 4 juta, ditambah dengan penduduk Indonesia yang 290 juta. Kan belum tentu orang di luar Bali punya pemikiran sama dengan Boros Ridwan bagaimana menjaga Bali, belum tentu kan. Belum juga lagi ada persaingan di bidang pariwisata dan sebagainya, bagaimana mereka membuka, karena dampaknya mungkin bisa kalau di Bali tidak bisa, ke tempat lain mulai bisa. Nah ini kan banyak hal. Sehingga kita, teman-teman kita di Pemprov, tim kita di media sosial hanya memantau. Yang mana kira-kira menjadi sesuatu informasi salah, kita tidak berhadapan langsung. Kita sampaikan di kanal yang lain, baik oleh media mainstream, media online yang resmi di lembaga apa yang sudah kita lakukan. Kan kita juga salah kalau terlalu sering berhadapan dengan rakyat sendiri yang mungkin saja mereka tidak paham, dia hanya mendengar langsung di-share, kan banyak sekali yang demikian. Padahal kalau mereka pahami, dan kita selalu menyampaikan di publik kepada masyarakat, Undang-Undang ITE itu adalah yang menyebarkan, saya bilang. Kalau Anda ikut menyebarkan, ini adalah Anda akan berurusan dengan undang-undang. Kita selalu lakukan itu, mensosialisasikan itu. Tetapi kan, maaf ini, jadi orang, kalau istilahnya di media sosial itu, ada sebuah paradigma perubahan perilaku kita. Ya kan? Contohnya begini, Mas.
Ada masyarakat kalau tidak update status mereka menganggap dirinya bukan orang hebat. Bukan generasi milenial atau generasi nggak gaul. Ya kan? Ya kan nggak gaul. Terus kedua ada perubahan begini. Mungkin kalau Mas waktu kecil di Jawa, kalau saya di Bali, begitu ada kejadian, anggaplah kecelakaan. Saya kecilnya di negara, Pak. Anggaplah kecelakaan. Ya. Orang kan turun pasti bantu dulu orang. Kalau sekarang mereka turun dia foto dulu, baru dia kirim. Karena mereka takut keduluan sama orang lain. Padahal dalam hal penyebaran gambar dan sebagainya itu ada ketentuan. Apalagi Mas orang sudah paham lama jadi wartawan, tahu betul kode etiknya bagaimana gambar yang tidak boleh memberikan rasa kesan ketakutan masyarakat, di blur gitu deh. Orang kalau orang media sosial suka-suka hati, ada tabrakan perutnya keluar, di foto dikirim. Nah ini mau kita apakan? Nah inilah yang harus kita edukasi bersama. Kalau teman-teman media yang sudah paham betul undang-undang pers, tidak akan pernah terjadi hal itu. Tapi inilah sebuah paradigma kemajuan. Padahal jabatan wartawan itu sebuah profesi yang butuh kapasitas, kemampuan, uji kompetensi. Apa namanya terkait dengan tim itu, mungkin bisa lanjut sedikit. Ada tim khusus kah atau ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pemantauan itu? Sama mungkin juga ada, mungkin ya. Sekarang saya dengar banyak hack juga nih, hackers ini. Kemarin ada hackers sampai di penipuan di nomor HP apa segala macam. Apa itu maksud di Kominfo juga atau bagaimana? Hilang kan? Kedengaran suara saya, Ji? Suara saya terdengar, Ji? Suaranya agak terputus-putus deh. Suara saya ya? Ya. Ini terdengar? Udah mulai. Ji, lanjut sedikit soal tim khusus itu. Apa ada tim khusus, Ji, dari Diskominfo soal medsos ini, Ji? Karena kan sekarang juga banyak hackers nih. Intinya begini, kita di Diskominfo juga punya tim media sosial yang memantau. Tetapi kita tidak melakukan tindakan langsung menjawab, membalas, enggak. Kita menginput, kita membaca perkembangan seperti apa. Yang hoax nanti kita sampaikan ke pimpinan, kita jelaskan di kanal pemerintah. Jadi supaya jangan kita berdebat kusir dengan masyarakat, apalagi masyarakat punya ada orang-orang tertentu yang punya tujuan-tujuan tertentu tidak pada informasi bagaimana penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi informasi hoax seperti itu, hater juga kita tetap memantaunya, tapi kita akan jelaskan di kanal kita di pemerintah apa yang sudah dilakukan. Bagaimana Pak Gubernur dengan jajaran Pak Sekda dan semua melakukan langkah-langkah tentang penanganan COVID. Jadi gini Mas Hosian, kalau kita mau seperti itu, terlalu banyak tenaga yang kita kuras. Pertama, kalau kita menjawab, kita mesti harus berpacuan pada data dan data informasi yang benar. Tapi kalau mereka tidak punya beban, nah ini kalau kita juga terlibat nanti dengan emosional, kan jadi salah. Kita justru menjadi untuk memberikan informasi baik menjadi menyebar kebencian. Nah saya selalu sampaikan kepada media sosial saya, Anda membaca, Anda siapkan kajiannya, yang mana menurut itu menjadi hoax atau tidak. Gunakan akal sehat, tidak dengan emosional. Karena kita pemerintah, tugas kita melayani dan memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita, itu saja. Kalau mereka kan tidak beban, mau bilang apa, seperti nas pedang dan sebagainya, itu hanya kepentingan pribadinya yang dia sampaikan. Tetapi pemerintah ini adalah kepentingan rakyat Bali karena yang di pemerintah Provinsi Bali. Sehingga betul-betul masyarakat tahu, oh ini loh, COVID itu seperti ini, penanganannya harus begini. Terus bagaimana yang masyarakat terdampak, ada stimulus yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, sampai dengan penanganan oleh dana desa dan sebagainya, semua sudah diarahkan seperti itu. Sehingga masyarakat betul paham. Sekarang kan mau mengikuti yang mana, yang hoax, yang tidak jelas juntrungannya, atau memang yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi nadanya ke depan dengan pengalaman yang cukup lama dan bagaimana kita juga menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID, penanganan yang meninggal, yang sembuh.
yang isolasi masyarakat juga paham. Ya. Jadi tidak ada dalam konten-konten tertentu, hanya orang-orang tertentu lah yang punya tujuan meningkatkan popularitas dan sebagainya. Tapi kan konyol kalau kita bicara tentang wabah, kita bicara tentang kesehatan masyarakat dan keselamatan masyarakat, ada orang memanfaatkan untuk kepentingan popularitas, kepentingan politik, itu konyol namanya. Mudah-mudahan masyarakat cepat paham, ya, sehingga mungkin mereka harus menjadi sebuah pemikiran kalau suatu saat mereka jadi siapapun yang butuh dukungan rakyat, kan mestinya begitu Mas Sosial. Kita jadi sekarang kembali lagi kepada teman-teman media, terutama media mainstream, media-media yang betul dianggap media oleh pemerintah, bagaimana menyampaikan informasi kita kepada masyarakat kita, karena ini bagian dari pembelajaran. Mungkin satu sisi, kalau dulu marketingnya media, bicaranya tentang berita bagus, solid, terus murah, bisa dijangkau di pelosok. Sekarang mungkin bukan itu. Yeah. Sekarang, oh iya ya, kemarin radar tulis itu benar loh kejadian seperti itu. Viral. Nah, ini salah satu promosi kan. Karena masyarakat sekarang dalam kesimpang siuran, kebingungan dengan pandemi ini, mendapat informasi yang benar dan terarah, sehingga ini bagian menjadi sebuah mungkin marketing yang paling baik karena dia diucapkan oleh orang yang sudah membaca dan menyampaikan kepada yang berikutnya. Mungkin pola pikir kita mungkin ke depan mesti harus berubah. Tidak lagi hanya sekedar bagaimana menciptakan sensasional, karena orang sekarang sudah malas dia berargumentasi yang apa ya. Kalau dulu kan sering bikin pencitraan begini dan sebagainya. Sekarang masyarakat lagi berpikir bagaimana kita bisa keluar dari COVID-19 ini sehingga kita bisa lagi bekerja, menikmati kehidupan seperti sebelum COVID-19. Karena ini memberi dampak secara psikologis pada semua lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat, pemerintah pun berdampak pada semua sistem ini. Gitu loh Mas Oscar. Ya. Ji, baik, pertanyaan selanjutnya, ini kan udah masuk PPKM sampai tanggal 25 Januari katanya. Ya, untuk Kominfo sendiri ada tugas khusus nggak dari Pak Gub mungkin atau dari Satgas untuk mungkin soal komunikasi atau teknologi informasi ini kan ada di Kominfo. Ada tugas khusus nggak untuk khusus PPKM ini karena pembatasan masyarakat ini? Karena kan kemarin di Jakarta sempat diumumkan namanya PSBB, ternyata direvisi menjadi PPKM. Jadi ada nggak tugas khusus dari Kominfo terkait PPKM ini? Mungkin penyebaran informasinya seperti apa? Jadi kalau kita di Kominfo dan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, baik dalam Pergub dan sebagainya, bagaimana masyarakat kita tata kelola untuk pembatasan kegiatan masyarakat, terutama Badung dan Pasar, dan sekarang Pak Gubernur menambahkan kepada daerah penyangga seperti Gianyar, Tabanan juga. Intinya apa? Juga katanya iya. Blungkung juga katanya masuk. Sarbagitaku gitu. Daerah penyangga lah. Intinya bagaimana? Karena kita tahu Denpasar itu adalah pusat kota, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kegiatan datang ke Denpasar. Sehingga daerah penyangga itu wajib untuk selalu melakukan kewaspadaan. Itulah langkah yang diambil oleh Gubernur dan kita sampaikan dengan teman-teman media, termasuk juga kepada satuan tugas gotong royong di desa. Jadi untuk penertiban, mengingatkan bagaimana untuk menjaga PKM ini sudah Satpol PP dengan Kodam, dengan Koren, dengan Polda untuk melakukan tindakan pencegahan, tindakan himbauan kepada masyarakat untuk tidak bergerombol dan berkumpul. Terus teman-teman di kabupaten kota juga sudah mengatur jadwal PKM, yang mana boleh buka, sampai jam berapa dia boleh buka. Ini kan salah satu bentuk untuk saling menjaga agar terputus jaringan COVID-19 ini. Jadi nadanya hari ini semua orang akan melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada yang tidak melakukan hanya satu sisi, tidak. Kita di Kominfo selama ini kita selalu post untuk informasi berkaitan dengan COVID-19, bagaimana PKM berlaku dari 11 Juni sampai 25 Januari ini. Kita harapkan juga masyarakat bisa menyadari langkah-langkah ini yang diambil. Pertama,
ini bukan hanya sebatas inisiatif kita di Provinsi Bali. Ini adalah ketentuan pemerintah pusat dengan mengatakan PSBB berskala besar. Tetapi Pak Gubernur dengan melihat kondisi yang ada di Bali merubah menjadi PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Intinya apa? Jangan sampai ada gerombolan orang yang berkumpul. Oke lah. Terus bagaimana perusahaan bisa menutup pekerjaan usahanya lebih awal sehingga masyarakat tidak boleh ngendon di sana. Kalau boleh restoran juga hanya boleh buka sampai jam 7 dengan jumlah yang boleh diterima cuma 50%. Dan ketiga yang sebenarnya ini kan mendorong memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan Gojek, layanan yang tidak langsung kontak. Ini juga bagian untuk tetap menjaga roda perekonomian bergerak. Berapa ribu orang jadi Gojek, sehingga kalau itu bisa dimanfaatkan semua akan bergerak secara stimulan. Itulah langkah-langkah yang sudah diambil dan kita di provinsi informasi itu kita terus sampaikan. Pak Gubernur menyampaikan lewat teman-teman di media, kita sampaikan tahapan, terus bagaimana kita juga tulis di web, di PPID kita, di webnya Kominfo, yang harus dilakukan oleh semua masyarakat dan kita harus pahami COVID ini benar-benar ada. COVID ini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mempercepat proses pengembalian kondisi Bali yang pernah ada sebelum terjadi COVID. Kan itu sebenarnya tugas kita. Seperti itulah Mas Rosian. Baik, Ji. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Baik. Soal statistik sendiri, apakah di Kominfo juga dilibatkan karena terutama untuk mungkin data-data statistik untuk di COVID ini mungkin penderita dan sebagainya, apakah kan punya tim dan punya IT-nya mungkin Kominfo, apakah dilibatkan juga untuk mungkin betul. terkait ini COVID-19? Jadi kalau statistik kita di Kominfo ada statistik. Jadi intinya wali data itu adalah kanwil statistik. Tapi itu dia memperoleh data secara nasional. Jadi kita di statistik Bali itu lebih mengkerucut kepada statistik kondisi Bali. Selalu kita koordinasi. Kalau kadang-kadang tidak menutup kemungkinan pola pengumpulan data yang dilakukan oleh statistik nasional dengan pola pengumpulan pendekatan statistik yang kita lakukan sering terjadi selisih. Sehingga diperlukan sebuah koordinasi cara pandang yang sama dalam hal menilai kondisi yang ada di real di lapangan. Kita sering lakukan itu, malah kita hampir sebulan sekali kita koordinasi dengan statistik. Statistik itu lebih banyak ke soal kependudukan sih selama ini ya? Lebih banyak kependudukan, juga lebih banyak kepada banyak hal. Padahal kan ekonomi juga ya, ekonomi, sosial, budaya itu masuk. Nah khusus untuk COVID ini kan kita nih baru nih, Ji, baru banget. Betul. Awal tahun 2020 itu kita mengalami ini dan kemudian ada pengumuman orang sakit yang kena positif, yang sembuh, yang meninggal dan sebagainya. Apakah Kominfo juga dilibatkan untuk data-data itu, Ji? Pasti, karena nanti penyebarannya dilakukan oleh Kominfo. Ya. Jadi dari Satgas COVID kita sudah bikinkan aplikasi bagaimana cara mendata COVID, sehingga setiap orang sakit bisa masuk, terus orang yang sembuh keluar berapa, yang mati berapa, dan itu terekspos setiap sore kepada Kominfo. Kominfo menyiapkan menjadi informasi publik dalam bentuk apa istilahnya yang sekarang infografis dan sebagainya. Kalau dulu Pak Sekda langsung. Ya. Cuma kejadiannya sering terjadi kayak kemarin itu, kenapa datanya bisa beda nasional dengan di Bali. Ini kan masalah waktu. Kalau dulu data yang kita kirim harus sampai di Jakarta itu jam 12. Atau paling tidak paling lama jam 3 sore. Dia harus masuk datanya. Dari jam 3 sore sampai jam 6, kan sangat tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan. Sehingga sering terjadi, kok beda sih datanya. Betul. Ini yang akhirnya ada sebuah kesepakatan dari semua daerah, lah kita laporkan yang per hari ini sampai dengan ke nasional. Yang terjadi berikutnya dan bahan laporan besoknya gitu. Ada deadline ya, kesepakatan. Ada deadline-nya, karena ini kan masalah waktu. Ya. Karena secara nasional juga harus terhimpun data secara nasional
berapa yang terkonfirmasi, berapa yang sudah sembuh, bagaimana. Berarti untuk penginputan data korban atau data positif meninggal dan sembuh di COVID-19 untuk khusus COVID-19 ini dari tim Diskominfo ada dikirim orang ke sana atau bagaimana? Di Satgas COVID-19 Kominfo ada bagian di sana, bagian publikasinya. Jadi Satgas untuk statistik? Ya, Satgas COVID itu sudah mendata yang mati by name by address, tapi cuma tidak boleh disebutkan by name by address-nya, hanya menyebutkan wilayahnya, dari sini meninggal satu. Kalau Satgas punya by name by address, tapi menurut ketentuan Undang-Undang 14 kan tidak boleh disebutkan. Jadi yang bersangkutan dari Tabanan meninggal satu, terkonfirmasi COVID. Kita punya datanya, setelah data itu kita bentuk jadi infografis, baru kita sampaikan ke publik, gitu. Itu semua terakhir di Kominfo ya. Ya, kita juga bagian yang menjadikan informasi Satgas COVID itu menjadi infografis yang menarik dan mudah dibaca oleh masyarakat. Oh ya, hari ini nambah loh sekian, di Denpasar sekian, di Bangli sekian, yang meninggal sekian dari kabupaten ini secara umum saja kita tidak sebutkan per by name by address. Karena sekarang masyarakat lebih seneng infografis yang simple-simple ya di Instagram. Simple, karena artinya begini, karena kita kalau menyampaikan BNM Bedras pasti dilarang oleh Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi, karena itu bagian yang dirahasiakan. Berarti Kominfo juga udah ini permajaan untuk grafisnya itu mungkin yang kekinian karena kan tampilannya juga menarik, simpel. Kita punya tim sekarang, Mas. Tim infografis, artinya masyarakat biar tidak hanya melihat grafik orang bosen. Jadi bagaimana kita membuat infografis itu bisa dibaca oleh masyarakat, mudah dipahami dan mengerti gitu. Kecenderungannya sekarang tuh kan banyak orang nontonnya di Instagram, lihat gambar, udah gitu aja. Jadi nggak tulisan yang panjang-panjang itu kan agak pusing bacanya. Tapi kalau udah gambar-gambar gitu aja cukup gitu ya. Kita punya IG, kita punya Facebook, Kominfo, PPID namanya. YouTube juga ya. Kita bikin, kita sampaikan Instagram dalam bentuk infografis. Banyak juga yang mengikuti. Dan kadang-kadang teman-teman kabupaten juga membantu menyebarkan, lebih mudah kepada publiknya. Sehingga, benar loh. Jadi ada penanganan sudah sekian, ada nambah sekian. Kenapa perlu nambah? Mungkin karena kita sudah mulai lengah lagi dengan prokes atau apalah gitu. Kita gambarkan dalam bentuk ada kayak karikatur, bagaimana kita cuci tangan, bagaimana kita pakai masker, banyak yang kita lakukan. Karena ini kita tidak boleh menurun, kita tidak boleh menyerah, dan kita tidak boleh berhenti. Harus terus mengingatkan masyarakat kita gitu. Baik, Ji. Ini sangat menarik lagi. Kita sudah sampai segmen kedua. Sambil nunggu Pak Rentin, mungkin nanti saya switch aja Pak Rentin nanti belakangan karena Aji saya duluin dulu. Nanti kita edit supaya jadi diskusi. Baik, Ji. Yang terakhir nih, kita masuk segmen ketiga. Mungkin closing statement, Ji. Harapannya, Ji, terutama dari Kominfo Bali ini, apa kepada masyarakat, terutama Aji dari bidang mungkin ya di media sosial. Sekarang nih orang sudah semua, mungkin TV pun sudah mulai ditinggalkan, orang sudah main di HP semua ini. Jadi apa nih harapannya Aji? Jadi harapan saya kepada terhadap masyarakat dalam situasi kita seperti sekarang. Silakan, Ji. Harapan saya kepada semua masyarakat Bali hari ini, mari kita betul-betul menggunakan protokol kesehatan dalam setiap kehidupan kita bersama. Bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Karena dengan menjaga diri Bapak, setidaknya Bapak sudah menjaga keluarga Bapak, dan Bapak sudah menjaga masyarakat Bali kita dari COVID-19. Ini tidak perlu dipaksakan, harus tumbuh dari kesadaran kita semua. Karena COVID-19 ini betul-betul memang ada dan membahayakan. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar bagaimana korban COVID dan sebagainya. Dan bagaimana dampaknya kepada kehidupan kita semua, baik sosial, budaya, ekonomi kita, memang betul ada. Kalau ingin mengakhiri dengan segera, mari kita penuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Dan mari kita siap-siap divaksin. Nah, itu dia. Kita ingin Bali kita segera bisa landai dari masalah COVID dan kehidupan di Bali mulai normal seperti sedia kala. Mungkin itu, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang selama ini saya sampaikan tidak berkenan.
di hadapan masyarakat, di hadapan Mas Rosian dan teman-teman media. Harapan saya semua pihak, tidak hanya masyarakat, teman-teman media juga, online, media mainstream, lembaga penyiaran, marilah. Ayo kita dorong masyarakat kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ide Bagus Ketut Rudra, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Bali. Terima kasih atas penjelasannya, sudah sangat jelas, tanya jawab juga sudah oke, closing statement-nya mantap sekali. Harapannya bahwa Pemprov Bali sekarang kan sebagai pimpinan di daerah lah tertinggi di Bali bisa benar-benar menjaga masyarakat, yang memberikan yang terbaik kepada masyarakat Bali dalam pengelolaan ketika kita dalam masa COVID-19 ini. Semoga Kominfo tetap menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi sehingga masyarakat benar-benar mendapat informasi yang benar dan tepat seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ide Bagus Ketut Rudra. Semoga bisa berdiskusi lain waktu lagi, dan salam untuk Pak Kadis dan juga seluruh di Dinas Kominfo Bali. Selamat siang dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Jadi semua di ini Pak Renten menyusul aja lah nanti belakangan. Oke, siap. Selamat siang, bertemu kembali dengan kami Sematon Radar Bali Digital. Kali ini kita akan menggelar fokus group discussion fokus Radar Bali. Saya Rosihan Anwar, saya akan memandu FGD ini. Sudah ada di link Zoom atau Zoom meeting kita adalah Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Bapak Imade Rentin. Selamat siang, Pak Rentin. Selamat siang, Om Swastiastu, salam tangguh, salam sehat. Salam tangguh, salam sehat. Saya selalu bersama jajaran nih, semoga tetap semangat dalam menjalankan tugas sehari-hari, fit selalu, karena Pak Rentin ini aktivitasnya udah padat banget nih, udah kemana-mana nih, sampai pramuka juga Pak ya? Ya, bersinergi itu, karena di pramuka juga ada personil yang kita gunakan sebagai duta perubahan perilaku dalam rangka membantu pemerintah daerah, Satgas dalam hal ini, di dalam upaya melakukan edukasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Kita nyebutnya anggota Pramuka Bali itu sebagai duta perubahan perilaku. Oh, ya. Siap. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah tema, juga ada di Zoom meeting kita adalah Bapak Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Ketut Rudra. Nah, untuk yang sesi segmen, kita bagi segmennya 3 segmen. Jadi segmen pertama ini kita adalah mempersilahkan ke para narasumber untuk memaparkan materi, terutama ini mungkin lebih banyak ke Pak Rentin ini soal apa nih kebijakan terbaru atau hal baru yang mungkin info terbaru soal update penanganan COVID-19, terutama karena kita sudah masuk era ubah laku, di mana sekarang masyarakat sudah wajib 3M, ingat pesan ibu dan sebagainya. Juga sekarang kita sudah masuk PPKM. Secara umum mungkin Pak, apa nih yang sedang dilakukan atau update terkini dari Pak Gubernur mungkin atau Pak Sekda selaku pimpinan tertinggi di Provinsi Bali soal penanganan COVID-19. Silakan Pak Rentin. Ya, baik. Sahabat semua yang saya hormati, yang tergabung secara digital mendengarkan berbagai informasi yang kami sampaikan. Saya Made Rentin, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, sekaligus adalah Sekretaris Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Pada kesempatan yang baik ini, ingin menyampaikan update kebijakan yang dikeluarkan oleh Satgas Nasional, kemudian kami di Provinsi Bali juga mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut dari apa yang dikeluarkan oleh Satgas Nasional. Yang pertama, ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 01/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang berlaku untuk beberapa wilayah di Pulau Jawa dan di Provinsi Bali. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri itu di Bali ditetapkan dan bahkan disebut ada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang ditetapkan sebagai 2 daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PKM. Dan lanjut Bapak Gubernur melakukan rapat tindak lanjut, rapat unsur muspida di tingkat Provinsi Bali,
bersama-sama dengan para bupati wali kota se-Provinsi Bali dan disepakati bahwa pembatasan kegiatan masyarakat sesuai amanat Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri 01/2021, untuk Bali kita perluas, tidak hanya sebatas di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, tetapi meluas kepada 3 daerah untuk tambahan, yaitu Gianyar, Tabanan, dan plus Kelungkung, sehingga kita menyebutnya Sarbagitaku di Tambak Kelungkung. Kemudian bagaimana halnya dengan 4 kabupaten lain? Sejalan dengan kondisi tersebut, Pak Letnan Jenderal Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Nasional memberikan arahan kepada kami Satgas Provinsi Bali bersama seluruh Satgas Kabupaten Kota upaya penegakan disiplin dan operasi justisi kami lakukan secara terpadu menyasar seluruh wilayah di Provinsi Bali. Jadi tidak hanya terbatas pada 5 daerah kabupaten kota yang pemberlakuannya PPKM. Oleh karena itu hari ini 11 Januari sampai dengan nanti 25 Januari 2021 kami tergabung 6 unsur di dalamnya akan mulai melakukan operasi justisi, intinya adalah dalam rangka penegakan, penerapan, dan disiplin protokol kesehatan. Unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah koordinator teman kami Pol PP Provinsi Bali, kemudian ada unsur kami BPBD dibantu oleh Dinas Kesehatan, dan di backup penuh oleh unsur TNI, unsur Polri, dan kita merangkul unsur pecalang di Provinsi Bali. Jika 6 unsur ini bergerak terpadu di Provinsi Bali, demikian juga halnya dengan unsur yang bergerak di tiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kemarin di bawah koordinasi dan bimbingan dari Satgas Nasional BNPB dalam hal ini yang mengarahkan kami untuk teknis pelaksanaan tim justisi yang akan bergerak di tingkat lapangan, kami diarahkan bahwa personil yang akan bergerak terbagi secara jumlah, secara kuantitas. Kami di Provinsi Bali, tim gabungan dari 6 unsur itu tidak kurang dari 300 orang akan bergerak secara simultan selama kurang lebih 15 hari ke depan. Kemudian di tiap kabupaten kota tentu berbeda jumlahnya sesuai dengan tingkat paparan, tingkat kondisi kasus yang terjadi. Khusus untuk kabupaten kota yang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat, Kota Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kabupaten Kelungkung, masing-masing mendapatkan pengerahan personil 200 orang. Kemudian 4 kabupaten di luar pelaksanaan PPKM, yaitu Jembrana, Buleleng, Bangli, dan Karangasem, masing-masing mendapat jatah pengerahan personil 150 orang. Itu bergerak setiap hari 11 sampai 25 Januari, intinya adalah dalam rangka melakukan upaya pendisiplinan, sekali lagi, sehingga warga, publik, secara disiplin, tunduk dan taat terhadap penerapan protokol kesehatan 3M, wajib memakai masker, wajib untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak, wajib untuk mencuci tangan pada air yang mengalir sekurang-kurangnya 20 detik dengan menggunakan sabun. Hal ini tentu sebagai sebuah kebijakan strategis yang sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Satgas Nasional 01/2021 juga tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Ada hal yang mengalami perubahan jika pada masa liburan Natal dan Tahun Baru, syarat untuk masuk ke Provinsi Bali wajib menggunakan swab berbasis PCR. Tetapi di dalam surat edaran yang terbaru, bahkan SE Gubernur 01/2021 pun mengatur hal yang sama sejalan dengan amanat surat edaran Satgas Nasional yang mengamanatkan syarat bagi pelaku perjalanan untuk masuk ke Bali melalui pintu Bandara Internasional Ngurah Rai. Sekarang ada pilihan, tidak hanya semata-mata wajib swab, diberlakukan maksimal 2 hari sebelum keberangkatan, 2 kali 24 jam. Kemudian atau antigen, sehingga di dalam bahasa surat edaran masuk Bali melalui Bandara Internasional Ngurah Rai dapat menunjukkan swab berbasis PCR atau rapid test antigen. Ketika diksi dan bahasa atau tentu di sana boleh memilih, tidak semata-mata wajib swab PCR, tetapi pilihannya adalah boleh rapid test antigen yang ketentuannya adalah secepatnya atau maksimal 1 hari atau 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Pertimbangannya adalah untuk antigen,
karena memang begitu selesai diambil sampelnya melalui teknis secara medis melalui hidung begitu, hasil rapid antigennya sudah keluar dalam hitungan 15 sampai maksimal atau paling lambat 20 menit. Sehingga pertimbangan jika disyaratkan 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan menuju Bali melalui Bandara Ngurah Rai itu sangat amat dimungkinkan. Demikian juga halnya dengan swab berbasis PCR 2 kali 24 jam. Beberapa lab di luar Bali sana sudah memiliki ekspektasi, bahkan ada yang mampu mengeluarkan hasil uji labnya dalam hitungan 1 kali 24 jam. Ketika dilonggarkan hanya 2 kali 24 jam, harapannya adalah persyaratan ke Bali sudah bisa dilakukan paling lambat H-2 sebelum keberangkatan. Kalau toh memang belum bisa keluar hasil swabnya, ada pilihan yang lebih mudah, yaitu menggunakan rapid test antigen. Demikian juga dengan persyaratan untuk masuk melalui yang mempergunakan moda transportasi laut dan darat melalui penyeberangan pelabuhan di Gilimanuk dan Padang Bayi. Juga dipersyaratkan swab atau rapid test antigen, tetapi masa pengambilan atau masa surat keterangannya adalah H-3 keberangkatan atau 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ini tentu sebuah kebijakan yang sangat berpihak kepada publik jika sebelumnya di akhir tahun dan menjelang tahun baru 2021 banyak aspirasi yang masuk, terlalu berat ketika persyaratan masuk Bali dengan swab, sekarang sudah relatif dimudahkan dengan diberikan keleluasaan untuk menyiapkan dan melengkapi diri dengan rapid test antigen. Baik. Ada telepon. Untuk kesiapan vaksin ya? Ya, boleh. Itu dikit lah Pak. Boleh Pak. Oh, boleh ya? Baik, untuk kesiapan vaksin kami dapat informasikan. Halo. Lanjut Bos. Iya, terkait persiapan pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Bali, kami informasikan sebagai data awal bahwa Bali telah memiliki sekurang-kurangnya 51.000 pieces vaksin yang kami dapat dan kami terima dari Satgas Nasional. Pertama memang tiba kurang lebih 31.000, kemudian di tahap kedua datang lagi 20.000. Dari total 51.000 dosis vaksin itu secara khusus memang sesuai ketentuan dan protap yang digariskan oleh Satgas Nasional, fokus pertama adalah untuk nakes. Tercatat di data Dinas Kesehatan Provinsi Bali 30.320 tenaga kesehatan yang akan kita berikan vaksin, suntikan vaksin pada kesempatan pertama, tepatnya di tanggal 14 Januari 2020. Ini serentak untuk seluruh daerah di Indonesia, karena memang kebijakan nasional penyuntikan vaksin pertama kepada Bapak Presiden dan di tingkat nasional itu dilakukan tanggal 13 Januari 2021. Diawali dengan Bapak Presiden dengan segenap jajaran. Setelah itu daerah diharapkan bergerak juga mulai tanggal 14 Januari. So, informasi dari Pak Kadis Kesehatan akan terpusat di Rumah Sakit Bali Mandara yang merupakan rumah sakit di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Bali. Tidak kurang dari 20 unsur pejabat strategis di pemerintah Provinsi Bali, mulai dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pak Sekda dengan segenap jajaran Muspida, didampingi oleh tokoh adat, tokoh agama yang akan diberikan suntikan pertama. Ini tujuannya dalam rangka memberikan contoh dan pembelajaran kepada publik, masyarakat Keramo Bali khususnya, dalam rangka menunjukkan bahwa vaksin itu telah melalui proses yang cukup aman, telah melakukan uji lab, termasuk beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim pakar yang ada di tingkat pusat. Kemudian fasilitas kesehatan pelaksana vaksin tidak kurang dari, atau data yang kami terima di posko adalah sebanyak 163 fasilitas kesehatan, terdiri atas 31 rumah sakit, 120 puskesmas, dan 10 klinik, serta 2 KKP. Ini kantor kesehatan pelabuhan yang kerjasama dengan kami di pemerintah daerah, Satgas Provinsi Bali. Vaksinator, petugas, tentu tenaga kesehatan, kenapa dia yang pertama? Karena berikutnya mereka lah yang akan bertugas sebagai vaksinator, menyuntikkan vaksin kepada publik, kepada kelompok-kelompok sasaran di tahap-tahap berikutnya.
vaksinator saat ini sudah ready dan sudah siap, sedang dilatih sejumlah 569 vaksinator dengan target 1.306 vaksinator di tahun 2021. Artinya di awal tahun kita baru memenuhi setengah dari target yang diharapkan, 569 dari total harapannya 1.306 vaksinator. Yang berikutnya adalah kami menyampaikan harapan, himbauan kepada publik, masyarakat secara umum. Ada beberapa opini yang berkembang bahwa ada penolakan, ada ketakutan, bahkan ada yang ekstrim ingin menyampaikan aspirasi secara demo kepada pemerintah daerah. Ini tentu kurang bijak ketika sikap itu dan tindakan itu akan dilakukan. Tentu pemerintah, baik di pusat maupun pemerintah kabupaten kota dan provinsi yang ada di Bali, telah melalui berbagai tahapan screening dan uji coba terhadap pemanfaatan dan kegunaan dari vaksin itu sendiri. Oleh karena itu, di tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kita berperang menghadapi musuh yang tidak terlihat, tidak berwujud. Kehadiran vaksin justru harus menjadi harapan baru bagi kita. Dengan kita disuntikan vaksin, tentu ada semacam kekebalan di dalam kita menghadapi paparan virus, paparan wabah, pandemi COVID-19 yang masih sedang berlangsung. Harapannya adalah aktivitas dan kegiatan masyarakat bisa kembali normal, kendati pun paparan COVID-19 masih sedang berlangsung. Adaptasi kebiasaan baru, masyarakat produktif tetapi aman terhadap COVID. Itu sebenarnya harapan kita. Sudah cukup, Pak? Cukup. Nade Rentin, sangat jelas pemaparannya. Saya bisa berlanjut sekali, seperti biasa. Jelas, terima kasih. Ya. Oke, kita sudah selesai di segmen pertama tadi. Kita jeda sebentar untuk kita masuk ke segmen kedua. Jadi ini segmen tanya jawab, Pak. Saya mungkin nanya-nanya sedikit lah. Nggak banyak sih sebenarnya. Kalaupun banyak nanti nggak tahu. Tapi mungkin bisa bertanya-tanya sedikit dengan Pak Rentin, terutama dalam kaitannya dengan penanganan atau pencegahan dari COVID-19. Terutama kita tahu Provinsi Bali sekarang sejak pertengahan Desember kemarin juga sudah ada aturan beberapa pembatasan-pembatasan, juga ada aturan-aturan ketat terutama untuk tamu yang masuk ke Bali, seperti wajib tes PCR atau minimal antigen baik di darat maupun di udara. Baik, jika Pak Rentin sudah siap, kita mungkin akan langsung bertanya ini untuk pertanyaan pertama. Pak, untuk Satgas di provinsi sendiri, mungkin saya sudah bisa bertanya ini. Siap. Bagaimana untuk koordinasi ke kabupaten, Pak? Karena kita tahu sekarang ini kan untuk PPKM khususnya hanya Badung dan Pasar, tapi sekarang saya dengar Pak Gubernur sudah meluaskannya sehingga ke daerah penyangga, Tabanan, Gianyar, dan Kelungkung kalau nggak salah. Jadi Sarbagi, Taku kalau nggak salah, jadi seperti itu. Nah, ini koordinasinya seperti apa? Karena kita tahu mobilisasi masyarakat tidak hanya di Denpasar Badung, tapi juga dari datang masuk di Gilimanuk, mungkin di Padang Bayi juga, lewat udara juga. Jadi seperti apa koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota? Silakan Pak Rentin. Ya. Terkait PPKM. Terkait pelaksanaan atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, mengingat Inmendagri itu perintahnya hanya 2 kabupaten, 2 daerah, Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung, oleh Bapak Gubernur dalam rapat Muspida disepakati oleh rapat Muspida bersama Bupati Wali Kota diperluas menjadi tambahan Gianyar, Tabanan, dan Kabupaten Kelungkung. Koordinasi kami sangat intens. Terakhir kami kemarin melaksanakan koordinasi di tingkat jajaran BPBD bersama Satpol PP, termasuk unsur TNI dan Polri, bahwa upaya pendisiplinan mulai hari ini kita lakukan tim gabungan untuk melakukan operasi justisi dalam rangka penertiban dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan 3M tadi yang kami sebut. Bagaimana halnya dengan kabupaten penyangga di luar perluasan PPKM tadi? Teman-teman kami di Jembrana, Buleleng, Bangli, dan Karangasem juga melakukan hal yang sama. Hari ini juga mereka secara terpadu, terintegrasi sebagai tim gabungan melakukan upaya yang kami sebutkan tadi. Ada 6 unsur, BPBD, Satpol PP,
unsur dinas kesehatan, kemudian didukung oleh TNI Polri dan unsur pecalang yang terpadu untuk melakukan upaya dan operasi justisi dalam rangka penertiban dan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan amanat Pergub 46 2020. Pak, untuk Pergub sendiri akan mengatur standar operasional jam, Pak. Karena kita tahu dulu kan waktu awal-awal kita COVID itu ada jam malam itu, jam batas malam itu beda-beda tiap kabupaten misalnya seperti itu. Kalau sekarang saya dengar jam 21 apa kita ya, untuk pelaksanaan masing-masing kabupaten. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Pak Gubernur menyepakati dan para bupati wali kota juga sepaham dan sependapat untuk kegiatan masyarakat di malam hari dibatasi maksimal sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Ini sesungguhnya sudah 2 jam toleransi seluruh kabupaten kota. Ini sesungguhnya sudah 2 jam toleransi karena memang di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri kemarin malam kami melakukan rapat koordinasi rutin tiap minggu malam. Pak Dirjen Adminduk Administrasi Kewilayahan dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa batasan kegiatan masyarakat di pukul 19.00 waktu setempat oleh Pak Gubernur dimohonkan untuk bisa diberikan kelonggaran lagi 2 jam di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Ini tentu sudah toleransi dan kemudahan bagi aktivitas kita. Oleh karena itulah tim Jusdisi salah satunya bergerak dalam rangka taat dan patuh terhadap pembatasan jam kegiatan di malam hari. Ketika kita masih melihat ada kerumunan atau bahkan aktivitas kan yang banyak disinyalir di beberapa tempat-tempat hiburan di daerah Denpasar, daerah Badung, terutama Kute Utara, Kute Selatan, yang aktivitasnya melebihi jam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, tim Justisi akan berperan paling tidak sampai mengingatkan, kemudian sampai menyetop kegiatan ketika memang kita temukan ada aktivitas di luar jam yang telah ditetapkan. Ya, baik Pak. Jadi misalnya nih, kita tahu mungkin mobilitas di Badung dan Pasar lebih tinggi misalkan daripada di Bangli misalnya, mungkin Bali atau kabupaten di daerah lebih sepi misalnya. Ini apakah Badung dan Pasar tidak mendapat kelonggaran lagi atau memang benar-benar sepakat harus semua sama? Sesuai kesepakatan Pak Gubernur dan atas persetujuan dari Satgas Nasional juga, ini kita sudah sangat menawar karena memang sebelumnya batas yang diinstruksikan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Mendagri 01 2021 kan pakai sampai dengan pukul 19.00. Kita di Bali sudah menawar untuk bisa diberikan kelonggaran 21.00. Ini dalam rangka berlaku standar semua ya. Dan berlaku standar di seluruh wilayah di Provinsi Bali, tidak hanya sebatas Badung, Kota Denpasar, dan lain sebagainya, tapi semua kita sepakati, Pak Gubernur menyepakati, dan para bupati wali kota sepakat pelaksanaannya berlaku di seluruh wilayah Provinsi Bali. Pak Gubernur kan selalu mengedepankan One Island, One Management, satu tata kelola, dan satu komando yang beliau selalu gerakkan untuk kita di Provinsi Bali. Pak, untuk apa namanya, yang pengecualian katanya pasar tradisional ya, pasar tradisional dengan kesehatan tempat-tempat apa namanya kayak rumah sakit dan sebagainya, seperti itu Pak untuk jam malam. Kalau layanan kesehatan termasuk layanan publik, pelayanan publik itu memang masuk di dalam pengecualian, tetapi catatan pentingnya adalah tetap memperhatikan secara ketat, secara disiplin penerapan protokol kesehatan. Yang dimaksud secara ketat dan disiplin penerapan protokol kesehatan adalah mengurangi terjadinya kerumunan, tetap mengatur dan menjaga jarak, tetap secara disiplin menggunakan masker, secara periodik, secara rutin melakukan cuci tangan pada air yang mengalir. Itu tentu protokol kesehatan secara dasar yang mesti dipatuhi oleh semua pihak pada objek atau area publik yang kita sebut tadi. Karena kan pasar tradisional itu biasanya malam baru aktivitasnya Pak. Sampai dini hari, sampai pagi hari itu seperti apa Pak untuk pasar tradisional? Ya, oleh karena itu di dalam salah satu banyak masyarakat yang di dalam salah satu item kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur dalam rangka penerapan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kan ada satu item yang menyebutkan mengaktifkan kembali peran dan fungsi Satgas gotong royong berbasis desa adat. Selama ini mungkin sudah ada kesan kelelahan, ada kesan capek, ada lelah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Dalam rangka pelaksanaan PPKM sekarang kembali diaktifkan termasuk Satgas yang ada di desa-desa, termasuk Satgas yang ada di pasar-pasar tradisional. Mereka lah yang akan kita ajak bersinergi, tentu aparat gabungan yang ada di pemerintah
Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota kan tentu tidak bisa non-stop 24 jam selalu berada di lokasi. Oleh karena itulah peran dari Satgas setempat, desa adat, desa kelurahan, termasuk Satgas objek-objek vital tertentu, mereka bergerak sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, salah satunya yang ada di pasar-pasar tradisional. Kalau pelabuhan, Pak, Gilimanuk, Padang Bay? Pelabuhan sebenarnya pasca liburan Natal dan Tahun Baru, arahan pimpinan kembali kepada aktivitas normal. Artinya para petugas dan stakeholder yang memang tugasnya di pintu-pintu masuk, mereka kembali kepada ranah dan tugas pokok fungsi masing-masing. Tetapi ada hal yang berbeda terhadap angkutan dan aktivitas penyeberangan untuk mengangkut beberapa kebutuhan logistik ya. Oleh Satgas diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah ketika penumpang umum yang menyeberang ke Gilimanuk didapati tidak memiliki rapid test antigen, mereka disediakan klinik untuk melakukan tes dan dengan biaya sendiri. Berbeda halnya dengan angkutan logistik. Oleh Satgas melalui KKP kita mintai bantuan, mereka diberikan layanan rapid test antigen dengan biaya atau diakomodir oleh Satgas. Artinya untuk angkutan logistik kita gratiskan. Pak, untuk antigen itu apakah itu ada masa berlakunya nggak Pak untuk tes antigen? Antigen tetap termasuk swab juga masa berlakunya 14 hari. Oh sama ya Pak ya. Berarti kalau sopir, kadang kan sopir yang lewat keluar masuk Gilimanuk tuh bisa seminggu 2 kali, 3 kali, itu berarti dia nggak perlu tes lagi ya? Artinya kondisi seperti itu, kendati pun ada ketentuan ketika masuk Bali antigennya diambil H-3, tetapi teman kami di KKP Gilimanuk tentu punya catatan. Ketika memang sopir logistik itu dia memang kerjaannya lalu lalang keluar masuk Bali, ke Tapang, Gilimanuk, dan melanjutkan membawa mobil logistik dan beberapa peralatan logistik ke Bali, itu tentu mendapat toleransi. Sama halnya dengan di SE 1 2021 tentang pemberlakuan pelaku perjalanan yang start dan bermula perjalanannya dari Provinsi Bali. Jadi bisa diabaikan H-2, H-1 penggunaan swab dan antigen ketika memang orang tersebut atau setiap orang yang melakukan perjalanan awal mulanya berangkat dari Provinsi Bali dan akan kembali lagi ke Bali, maka surat kelengkapan swab atau antigen dapat mereka gunakan sepanjang melakukan perjalanan, sepanjang masih dalam rentang atau masa berlaku 14 hari swab dan antigen tersebut. Pak, saya dengar tanggal 8 kemarin katanya untuk antigen yang supir logistik yang gratis itu sudah dihapus, Pak. Apa ini akan dibuka lagi yang gratis atau gimana? Pernyataan kami sedang mengkoordinasikan karena perintah Pak Gubernur tetap harus diberikan layanan khusus untuk mobil logistik. Ketika personil Satgas yang selama ini dibantu oleh Dinkes, baik Dinkes Provinsi Bali maupun Dinkes Kabupaten Jembrana, kemudian di backup oleh Kesdam 9 Udayana, untuk langkah berikutnya kami akan berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan yang memang tugas kesehariannya mereka berada di pintu masuk pelabuhan di Gilimanuk dan Padang Bay. Mereka kita akan support atau mereka sudah disupport oleh Satgas logistik ya. Untuk mobil logistik harapannya tetap, karena memang arahan dari Satgas Pak mobil logistik tetap kita inginkan untuk berikan fasilitas dan layanan dari Satgas. Untuk bandara sendiri Pak, udara yang tamu lewat udara sendiri seperti apa? Di bandara. Di bandara sampai saat ini masih ada 2 klinik yang kerjasama dengan pihak otoritas bandara. Klinik itu merupakan rekanan dari pihak ketiga, tentu dalam rangka memberikan layanan kepada pelaku perjalanan yang akan keluar Bali. Ada juga hal yang khusus ketika di beberapa daerah di luar sana, kita contohkan daerah timur, di daerah Nusa Tenggara Timur, beberapa kabupaten terpencil di Nusa Tenggara Barat, ketika mereka ingin pulang dan melakukan perjalanan menuju Bali melalui Bandara Ngurah Rai, mereka terkendala untuk mendapatkan jangankan swab, rapid test antigen saja mereka terkendala. Jadi langkah bijak yang diambil oleh Pak Gubernur diberikan kemudahan, mereka cukup membawa rapid test antibody. Kemudian yang diwajibkan adalah begitu landing dan tiba di Bandara Kedatangan Ngurah Rai, di pintu kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai, mereka kita giring untuk menuju 2 klinik tersebut. Mereka melakukan tes antigen, tes rapid test antigen dengan biaya dan dibiayai oleh masing-masing secara mandiri. Ini sudah menjadi antibody masih bisa Pak ya di bandara Pak ya? Di daerah luar, bukan di Bali. Iya, karena memang mereka kalau dipaksa untuk swab, mereka tidak ketemu. Kalaupun ketemu,
mereka dapat itu layanan baru bisa keluar 2 atau bahkan 3 minggu di beberapa daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Rapid test antigen beberapa dapat, tapi untuk mereka bisa terbang ke Bali untuk sementara waktu kita mudahkan antibodi dulu. Itu terutama daerah mana, Pak? Seluruh Indonesia atau daerah-daerah tertentu? Salah satunya di daerah Nusa Tenggara Timur. Beberapa daerah lain tidak. NTB? Sekurang-kurangnya mereka sudah mendapatkan antigen. NTB hanya tapi kalau di pusat ibu kota provinsi di NTB sudah ada. Beberapa daerah di NTT memang kita sudah sepakat dengan otoritas bandara termasuk maskapai. Jika pelaku perjalanan berasal start awalnya dari NTT, kita berikan kebijakan mereka boleh memilih, boleh rapid test antigen Astungkara. Ketika tidak dapat, mereka boleh menggunakan antibodi dulu. Setiba di Bandara Ngurah Rai, mereka kita wajibkan untuk melakukan tes antigen. Dan itu sudah berjalan, Pak, ya? Sudah berlaku sejak libur Natal Tahun Baru dan berlanjut sampai sekarang. Ya. Oke, Pak, ini pertanyaannya sudah makin panas. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir tapi supaya mungkin Pak vaksinnya ada kesibukan lain. Pak, untuk vaksin saya dengar Rabu ini. Ya kan Rabu ini tanggal berapa dia? 12 Rabu ya? 13 di nasional 13, ya. Itu teknisnya seperti apa? Saya dengar Pak Gubernur yang sendiri yang pertama atau seperti apa, Pak? Di Bali. Apa itu nasional dulu atau gimana? Nasional dulu tanggal 13, setelah itu di semua daerah tanggal 14 secara serentak. Untuk Bali akan dipusatkan di Rumah Sakit Bali Mandara yang merupakan rumah sakit di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Bali. Pak Gubernur dengan segenap jajaran termasuk Pak Sekda dan tadi kalau tidak salah saya Pak Sekretaris juga pertama ini kayaknya. Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 rupanya menjadi skala prioritas. Ikut serta mendampingi Pak Gubernur dan Pak Sekda di dalam diberikan kesempatan untuk menerima kalau vaksin. Kalau orang jualan istilahnya penggarus tuh. Penggarus ya Pak ya. Di samping penggarus memang memberikan contoh kepada publik, memberikan contoh kepada masyarakat Keramo Bali khususnya bahwa kita para petugas masyarakat Pak ya. Betul, untuk membangkitkan trust dan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kemarin kami mendapat informasi dari Pak Kadis Kesehatan tidak kurang dari ada 20 personil menjadi bagian yang akan memberikan contoh kepada publik untuk melakukan vaksin untuk kesempatan pertama. Setelah itu Pak Gubernur, Ibu mungkin? Pak Gubernur, kemudian kalau ya ini perlu kami berikan pemahaman juga bahwa penyintas orang yang sudah pernah positif dan sekarang kondisi sembuh itu tidak diperkenankan, tidak dipersyaratkan untuk mendapatkan vaksin. Ibu kan kebetulan sudah pernah positif, jadi tidak masuk di dalam persyaratan. Kemudian batas umur 18 sampai 59 tahun. Nah ini lagi-lagi terkendala Pak Wagub yang sudah di atas 60 tahun, tentu tidak masuk juga. Jajaran Muspida lain terpilih beberapa memang yang tidak masuk di dalam beberapa persyaratan. Saya contohkan saja Pak Ketua DPRD yang awalnya masuk di dalam daftar list, karena umur juga di atas 60 tahun, beliau juga tidak masuk. Tentu akan menunggu. Ada memang vaksin yang dikhususkan kepada kelompok umur lansia. Gitu. Ada yang secara khusus ya. Oleh karena itu, kelompok 20 orang yang akan bergerak di tanggal 14, saya juga masih menunggu. Pak Sekda juga Pak ya? Berarti ya? Pak Sekda masuk. Pak Sekda masuk. Kepala dinas mungkin berapa orang Pak? Ada berapa? Sementara yang terdata, karena memang pilihan Pak Sekda adalah orang-orang yang ada di dalam garis pertama, garis terdepan, Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Dinas Kesehatan, Kasat Pol PP. Kemudian mungkin tambahan lagi satu ada Pak Kadis Perhubungan. Muspida nggak Pak ya? Pak Kapolda mungkin? Muspida masuk. Ya, Muspida masuk. Pak Kapolda nomor 5 ya? Pak Kapolda, Pak Pangdam 9 Udayana, Pak Danrem, kemudian ada dari Kejaksaan, ada dari Pengadilan, termasuk unsur pimpinan di DPRD Provinsi Bali. Ya. Semua di Rumah Sakit Bali Mandara jam berapa Pak? Kita satukan di Rumah Sakit Bali Mandara, rencana prepare mulai pukul 8.30, pelaksanaannya harapannya di 09.00 sudah bisa mulai. Pagi Pak ya, siap. Pagi. Pak, kemudian terakhir nih, kan dulu waktu bulan November kalau nggak salah itu kan ada mau dicoba, ada mau simulasi di Abian Semal, Rumah Sakit Puskesmas Abian Semal. Itu batal atau tetap atau ini sudah langsung action, bukan uji coba lagi, bukan simulasi lagi? Puskesmas Abian Semal kan salah satu wilayah dari sekian 153 lokasi paskes yang untuk pelayanan vaksin. Kemungkinan Puskesmas Abian Semal jika memang pimpinan kita Bapak Presiden akan berkeinginan untuk berkunjung ke Bali, itu sebagai objek lokus untuk kunjungan beliau. Karena memang kita persiapkan
bukan khusus sih, bukan spesial, semua standarnya sama antara Paskes satu dengan Paskes yang lain. Tapi dulu sempat dijadikan sebagai tempat uji coba kesiapan satpasnya, uji coba kesiapan personilnya dalam rangka untuk pelaksanaan vaksin. Cukup berarti ya. Nanti tiap kabupaten ada seperti Abian Semal ini, Pak ya? Ada puskesmas? Harapannya ada ya, karena memang akan dimonitor. Satgas Nasional akan menugaskan timnya, personilnya untuk melakukan sekurang-kurangnya 1 titik di tiap daerah, Badung, Denpasar, Gianyar, dan kabupaten lain di Provinsi Bali. Berarti sejauh ini belum ditentuin, Pak ya, selain Abian Semal ya? Sementara baru Abian Semal. Belum ya? Belum. Nanti di tiap daerah tentu ada titik krusial, titik yang menjadikan percontohan untuk tempat dilakukan monep oleh baik tim Satgas Nasional maupun kami di tim Satgas Provinsi Bali. Baik, terima kasih Pak Rentin, ini sudah panjang banyak. Sama sebenarnya mau banyak-banyak nanya, tapi takut sore nanti Pak boleh pulang atau banyak kesibukan lain. Ya, masih berlanjut setelah ini ada rapat koordinasi dengan tadi dalam rangka pendisiplinan. Ya. Mau nanya banyak-banyak, takutnya Pak nanti ditinggal saya acara lain. Baik Pak. Nanti kesempatan berikutnya kita akan komunikasi lagi. Terima kasih. Apa namanya terakhir Pak, harapan aja segmen terakhir Pak. Kita belum tutup. Apa harapan Bapak kepada masyarakat Bali, khususnya kita udah sampai di titik ini mau menjelang vaksin juga, mungkin ada harapan atau imbauan dari Pak Sekretaris? Ya, masyarakat sareng sami, publik Keramu Bali Pemekas, kami dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali saat ini sesungguhnya kita sudah akan kedatangan vaksin untuk bisa disuntikan kepada objek-objek dan sasaran tertentu. Tentu bertahap mulai dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, saya ingin menggarisbawahi penegasan Ketua Satgas Nasional. Vaksin sekalipun sudah akan disuntikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tetapi hal terpenting tetap harus dilakukan adalah taat dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. 3M, memakai masker, menjaga jarak atau menjauhi kerumunan, mencuci tangan secara rutin di air yang mengalir menggunakan sabun sekurang-kurangnya 20 detik. Oleh karena itu, untuk 3M itu untuk menjaga 3 hal. Pertama, jaga diri. Yang kedua, jaga keluarga. Yang ketiga, jaga negara. Dan kita di Bali ada tambahan, jaga Bali. Semoga segera terbebas dari paparan COVID-19. Matur suksma. Om, Santi, 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 Santi Om. Salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Salam tangguh, salam sehat Pak Rentin. Terima kasih. Demikian tadi FGD kita dengan Pak Maderentin selaku Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Semoga bermanfaat dan intinya kita tetap sama-sama menjaga kesehatan diri sendiri, masyarakat, dan juga ingat selalu pesan Ibu, wajib 3M. Terima kasih Pak Rentin, dan demikian FGD kita, sampai ketemu lagi dari waktu. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat sore.